Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pelatihan penyusunan informasi kebijakan. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas berbagai informasi penting mengenai penyusunan informasi kebijakan yang berdasar pada unit kompetensi, yaitu menyusun rekomendasi kebijakan dan juga elemen kompetensi merumuskan rekomendasi kebijakan dengan kode M.72 AKP 00.005.1 sesuai dengan SKKNI singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia nomor 106 tahun 2018. Sebelumnya ada istilah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum kita mulai materi pelatihan kali ini, kenalin, nama aku Iklimah Syifa Kapadia. Aku lahir di Kota Bandung di tanggal 17 September 2004. Umur aku masih menginjak 21 tahun dan sampai saat ini aku masih tinggal di daerah Bandung. Aku adalah seorang mahasiswa jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dari angkatan 2022. Dan pada video ini aku akan membantu dan juga memandu teman-teman untuk lebih memahami salah satu kompetensi yang sangat penting dalam dunia perencanaan, analisis maupun pengambilan keputusan publik. Nah, sebagai pengingat, kita harus tetap memprioritaskan kenyamanan dan juga keamanan kita saat mengikuti video pelatihan ini. Yang pertama, pastikan menonton dalam kondisi fokus, tidak dalam keadaan mengantuk. Kemudian, duduk dengan posisi yang nyaman. Kemudian, gunakan koneksi internet yang stabil. Jangan lupa juga untuk sediakan air minum ataupun cemilan, dan berhati-hati dengan perangkat elektronik ataupun jaringan yang ada di sekitar kalian. Dan yang terakhir, pastikan bahwa kalian mengetahui jalur evakuasi supaya tetap aman selama menonton video pembelajaran ini. Selanjutnya ada tujuan dari pelatihan ini sendiri. Nah, pelatihan ini tuh tujuannya untuk apa sih? Diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu. Yang pertama yaitu menjelaskan cara menyusun argumentasi untuk pilihan rekomendasi kebijakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Yang kedua, kami juga mengharapkan bahwa peserta mampu menjelaskan cara merumuskan rekomendasi kebijakan dengan berdasarkan pada data dan juga informasi dari hasil kajian atau analisis kebijakan yang telah dilakukan. Manfaat dari pelatihan ini sendiri, yang pertama, memastikan rekomendasi kebijakan disusun secara logis, tidak hanya logis juga sistematis dan juga sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh pengambil keputusan. Yang kedua, yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti, relevan dengan permasalahan yang terjadi dan juga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan juga akuntabel. Nah, untuk durasi pelatihannya sendiri yaitu selama 20 menit. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan masuk kepada 4 komponen utama. Yang pertama adalah unit kompetensi dengan kode unit M.72 AKP 00.005.1. Hal ini sesuai dengan SKKNI nomor 106 tahun 2018 mengenai menyusun rekomendasi kebijakan. Kemudian untuk elemen kompetensinya sendiri yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan. Kemudian komponen terkait kriteria unjuk kerja, yang pertama, argumentasi untuk pilihan rekomendasi kebijakan disusun dengan sesuai pedoman yang berlaku. Yang kedua, rekomendasi kebijakan dirumuskan sesuai dengan data dan juga informasi kajian atau analisis kebijakan yang telah dilakukan. Sehingga judul micro teaching pada kali ini adalah perumusan rekomendasi kebijakan. Nah, selanjutnya coba teman-teman perhatikan berbagai gambar di layar yang ada pada saat ini. Di sini ada gambar mengenai kemacetan parah yang tentunya akan membuang waktu dan juga energi kita. Gambar kedua adalah gambar banjir yang merendam rumah dan juga melumpuhkan aktivitas warga. Dan di gambar yang terakhir kita melihat lautan sampah yang menjadi masalah lingkungan dan juga kesehatan. Lalu apa persamaan dari ketiganya?
Ini semua merupakan masalah publik yang nyata, kompleks, dan juga mendesak untuk dicarikan solusinya, teman-teman. Saat kita dihadapkan pada masalah seperti ini, satu masalah publik akan memunculkan berbagai pendapat di masyarakat. Sebagai contoh, kita ambil terkait masalah macet ya, teman-teman. Ada masyarakat yang berkata, solusi macet adalah bangun 10 jalan layang baru. Kemudian ada juga yang menyahut bahwa bukan, solusinya adalah batasi jumlah mobil pribadi, maka macet akan terselamatkan. Kemudian juga ada lagi yang berpendapat bahwa yang paling penting adalah perbaiki transportasi umum sehingga warga atau masyarakat lebih memilih menaiki transportasi umum dibandingkan dengan mobil pribadi. Setiap pendapat ini tentunya mengandung berbagai tuntutan kebijakan. Masalahnya, kita tidak bisa menjalankan semua tuntutan itu sekaligus dalam satu waktu. Kita juga sangat haram ya untuk asal memilih berdasarkan siapa yang paling keras berteriak atau berpendapat. Disinilah peran penting dari argumentasi kebijakan. Setelah kita menimbang semua elemen argumentasi, kita baru bisa dapat menarik sebuah kesimpulan yang kuat, logis, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan inilah yang akan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan kita ajukan kepada siapa? Kepada para pengambil keputusan. Jadi, 3 gambar masalah ini bukan sekedar foto, teman-teman. Ini adalah titik awal, ini merupakan modal awal, alasan mengapa kita harus menguasai keterampilan argumentasi kebijakan, agar kita tidak hanya bisanya mengeluh, tetapi mampu merumuskan solusi terbaik untuk masalah publik yang ada di sekitar kita. Jadi, untuk materi pertama kita adalah mengenai menyusun argumentasi untuk pilihan rekomendasi kebijakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan argumentasi kebijakan? Argumentasi kebijakan dapat diartikan sebagai jurus kritis, yaitu pernyataan tajam yang berisi alasan mengapa suatu ide atau informasi kebijakan harus diterima ataupun sebaliknya ditolak. Intinya, argumentasi kebijakan digunakan untuk mendukung dan juga menolak suatu kebijakan dengan dasar rasional, tentunya berdasarkan data dan juga bukti nyata. Jadi bukan omon-omon aja ya, teman-teman. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil bisa dipertanggungjawabkan secara logis, empiris, dan etis. Komponen wajibnya terdiri dari klaim, alasan, dan juga bukti empiris. Nah, argumentasi kebijakan sendiri biasanya terdiri dari berbagai elemen ya, teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya, mari kita simak. Selanjutnya ada 6 elemen utama yang harus diperhatikan dalam argumentasi kebijakan. Yang pertama adalah informasi yang relevan dengan kebijakan. Ini merupakan modal awal berupa data, fakta, dan juga analisis yang cocok dengan isu kebijakan yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua adalah tuntutan kebijakan. Ini adalah inti dari argumen yang akan disampaikan, yaitu usulan atau solusi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah pembenaran, berfungsi sebagai jembatan logika yang menjelaskan mengapa informasi yang kita bawa relevan dengan tuntutan yang ada dan juga asumsi dasar. Kemudian selanjutnya adalah dukungan, merupakan backup yang memperkuat pembenaran seperti bukti tambahan berupa undang-undang, hukum, pendapat ahli, ataupun prinsip moral. Dan kemudian juga ada bantahan, merupakan skenario tandingan, yaitu argumen yang menyatakan tuntutan bisa ditolak atau harus diterima dengan syarat tertentu. Dan elemen yang terakhir adalah kesimpulan, menunjukkan tingkat keyakinan kita terhadap argumen tersebut. Sering dinyatakan dengan berbagai kata seperti sangat mungkin ataupun barangkali. Nah, untuk materi selanjutnya adalah sifat dari argumentasi kebijakan. Argumen yang kuat harus bersifat yang pertama, interaktif, yaitu bisa diinterpretasi dan juga dikembangkan. Yang kedua, multirasional, punya banyak cara penalaran. Yang ketiga, kritis.
kemudian juga transaktif atau bisa berubah atau berkembang seiring dengan adanya evaluasi, etis, dan juga yang terakhir adalah multimetode, memiliki dasar moral dan juga menggunakan banyak metode analisis. Untuk selanjutnya adalah penilaian argumentasi. Jadi bagaimana argumentasi yang baik itu berdasarkan yang pertama, kelengkapan. Argumen harus menyeluruh, mencakup semua poin dan juga pertimbangan penting yang tentunya relevan. Yang kedua adalah kesesuaian, di mana semua bagian argumen harus selaras dan juga konsisten. Tidak ada yang saling bertentangan secara internal. Kemudian juga keterpaduan, semua unsur harus terhubung dan dapat berfungsi serta diterapkan secara operasional, tentunya di lapangan. Dan selanjutnya ada keteraturan fungsional, susunan argumen harus mengikuti pola dan juga struktur secara logis yang memang sudah ditentukan. Dan kemudian juga ada kesederhanaan, fungsional, ekonomi, dan efikasi, di mana argumen harus dirancang secara ringkas, hemat, dan juga efektif agar tujuan bisa dicapai. Nah, berdasarkan materi sebelumnya nih Kak, jadi bagaimana cara untuk menyusun argumentasi kebijakan. Nah, di sini aku udah rangkum terkait langkah-langkah dalam menyusun argumentasi kebijakan. Yang pertama, tentunya kita harus mengidentifikasi isu utama dan juga akar masalah berdasarkan hasil analisis kebijakan. Yang kedua, kita harus tentukan alternatif kebijakan yang telah dikaji. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan tiap alternatif menggunakan kriteria. Contohnya berdasarkan efektivitas, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, dan juga kelayakan secara politik. Kemudian juga kita harus memilih alternatif terbaik dengan berdasarkan apa? Bukti dan juga data. Kemudian juga kita harus membangun narasi yang bersifat argumentatif dengan menyatakan rekomendasi utama secara jelas dan juga menjelaskan secara rinci detail alasan pemilihan didukung berdasarkan data dan juga hasil analisis. Dan kita juga harus mengaitkan dengan tujuan kebijakan baik secara nasional, daerah maupun secara dasar hukum. Nah, selanjutnya kita juga harus menunjukkan implikasi positif dan juga potensi resiko. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan struktur logis dan bahasa kebijakan sesuai pedoman. Nah, untuk materi yang kedua yaitu merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan data dan informasi dari hasil kajian atau analisis kebijakan yang telah dilakukan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan rekomendasi kebijakan? Rekomendasi kebijakan merupakan berbagai saran yang diajukan kepada pembuat kebijakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Rekomendasi kebijakan didasarkan pada hasil penelitian dan juga analisis yang telah dilakukan terhadap suatu masalah. Rekomendasi kebijakan merupakan saran aksi final. Nah, tujuannya sendiri untuk apa? Rekomendasi kebijakan bertujuan untuk memberikan masukan yang bersifat membangun atau konstruktif kepada pembuat kebijakan dalam menentukan solusi yang paling tepat terhadap suatu permasalahan. Selain itu, rekomendasi ini membantu pengambil keputusan dalam merumuskan dan juga menerapkan kebijakan yang efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui proses yang transparan dan juga akuntabel, rekomendasi kebijakan juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap suatu proses pembuatan kebijakan. Di samping itu, penyusunan rekomendasi kebijakan juga mendorong partisipasi aktif masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan juga bersifat berkelanjutan. Nah, terdapat beberapa karakteristik dari rekomendasi kebijakan yang baik. Yang pertama, yaitu relevan. Rekomendasi harus tepat sasaran dan juga berhubungan langsung dengan masalah utama yang sedang dianalisis. Nah, tidak ada gunanya teman-teman kalau misalnya kita merekomendasikan solusi A, tapi ternyata akar masalahnya adalah B. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah efektif. Rekomendasi harus mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Artinya, jika diterapkan rekomendasi tersebut benar-benar dapat menyelesaikan atau mengurangi masalah yang ada sesuai dengan target yang diharapkan.
Yang ketiga adalah efisien. Solusi yang ditawarkan harus hemat sumber daya, kemudian artinya adalah manfaat yang dihasilkan harus lebih besar dibandingkan dengan biaya, waktu, dan juga tenaga yang dikeluarkan untuk melaksanakannya. Yang keempat adalah bersifat berkelanjutan. Rekomendasi tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek. Ia harus dapat dipertahankan dan juga dilaksanakan secara terus-menerus tanpa menimbulkan masalah baru di masa depan, baik secara finansial, lingkungan, maupun sosial. Nah, yang kelima adalah adil. Rekomendasi harus memastikan bahwa manfaat dan beban dari kebijakan tersebut tersampaikan secara merata dan juga tidak diskriminatif di antara kelompok masyarakat. Keadilan harus menjadi prinsip utama. Dan kemudian yang terakhir adalah dapat diterima oleh masyarakat. Solusi yang direkomendasikan harus realistis dan didukung oleh para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Kebijakan yang secara teknis baik tetapi ditolak publik akan sulit untuk diimplementasikan. Nah, sebenarnya gimana sih Kak cara untuk merumuskan rekomendasi kebijakan? Di sini aku udah punya beberapa langkah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi masalah. Artinya, kita di sini mencari tahu dan juga memahami akar permasalahan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian juga kita harus melakukan analisis masalah, di mana kita meneliti dan juga memahami konsekuensi atau resiko dan juga manfaat dari berbagai pilihan solusi. Dan kemudian kita harus melakukan evaluasi alternatif kebijakan, yaitu dengan membandingkan dan juga memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan juga efisien dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian selanjutnya baru kita rumuskan rekomendasi kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan yang jelas, spesifik, dan juga terukur berdasarkan data dan fakta yang kita temukan di lapangan. Kemudian yang terakhir, baru kita mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan itu dengan menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada para pembuat kebijakan dan juga masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya bahwa argumentasi kebijakan adalah pernyataan kritis yang disusun untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan berdasarkan alasan secara rasional, data, serta analisis yang relevan. Kualitas argumentasi dinilai dari kelengkapan, kesesuaian, keterpaduan, keteraturan fungsional, dan juga kesederhanaannya. Rekomendasi kebijakan merupakan saran yang ditunjukkan kepada para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan hasil kajian atau analisis. Rekomendasi yang baik harus relevan, efektif, efisien, adil, berkelanjutan, dan juga dapat diterima oleh masyarakat. Proses penyusunannya mencakup identifikasi masalah, kemudian juga melakukan analisis masalah, evaluasi alternatif, perumusan, dan juga mengkomunikasikannya secara publik. Secara keseluruhan, argumentasi dan juga rekomendasi kebijakan berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah bersifat logis, berbasis bukti, dapat dipertanggungjawabkan dan juga berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan hasil yang berkelanjutan. Oke teman-teman, sepertinya kita udah sampai di akhir video materi pelatihan. Sebelum aku benar-benar mengakhiri sesi pelatihan melalui video ini, aku ada satu pertanyaan yang boleh banget teman-teman jawab di kolom komentar. Pertanyaannya gampang banget, aku yakin teman-teman tahu karena teman-teman udah ngikutin aku dari awal video sampai akhir. Pertanyaannya adalah, berdasarkan materi pelatihan yang aku sampaikan tadi, kira-kira nih, kenapa argumentasi dan juga rekomendasi kebijakan itu sangat penting bagi teman-teman untuk dipelajari, terutama dalam penyusunan kebijakan publik? Aku tahu pasti teman-teman udah gak sabar mau jawabnya kan? Jangan lupa untuk jawab di kolom komentar. Aku juga mau mengingatkan teman-teman kalau misalnya ada berbagai pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi pelatihan tadi, boleh juga untuk langsung nulis di kolom komentar. Nanti
aku akan jawab melalui kolom komentar ataupun membuat video selanjutnya. Nah, aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mengirimkan feedback terkait saran dan juga masukan, baik terhadap materi pelatihan yang sudah disampaikan ataupun terhadap saran dan masukan buat aku sendiri. Bisa melalui kolom komentar ataupun melakukan scan pada barcode yang ada di layar sekarang. Secara keseluruhan, kita telah melihat secara utuh bahwa argumentasi kebijakan merupakan fondasi logis kita, sedangkan rekomendasi kebijakan merupakan produk aksi nyata kita. Kita tahu bahwa argumen yang kuat tidak hanya soal opini, tapi juga soal informasi, pembenaran, dan juga bukti yang terstruktur. Aku juga punya nih kutipan dari Laswell, dan ini tuh dijadikan sebuah fondasi bagi aku dalam belajar mengenai kebijakan publik, bahwa kajian kebijakan publik adalah kajian tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan juga bagaimana. Tantangan kita bukan hanya menganalisis, tetapi juga menggunakan 6 elemen argumentasi tadi untuk memastikan bahwa apa yang didapatkan adalah sebuah solusi terbaik, dan siapa yang mendapatkan adalah mereka yang memang paling berhak, berdasarkan tentunya dengan prinsip keadilan. Jangan cuma jadi pengamat yang jago mengeluh dan sibuk menunjukkan masalah tanpa menawarkan solusi. Aku rasa di dunia ini, terutama di negara kita ya teman-teman, kita udah penuh dengan berbagai komentator. Yang dibutuhkan itu bukan menjadi penonton tambahan, tapi orang yang bisa membangun perubahan. Jadi berhentilah kalau misalnya teman-teman masih mempermasalahkan masalah sekecil mungkin. Mulailah jadi arsitek kebijakan yang membangun. Gunakan keterampilan argumentasi ini untuk merancang dan juga merekomendasikan solusi yang tidak hanya efektif di atas kertas, tetapi juga mampu mewujudkan perubahan nyata bagi masyarakat. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Sebagai penutup, mari kita gunakan logika dan bukti untuk membangun masa depan yang lebih baik. Jangan lupa untuk terus belajar, membaca data secara cermat, dan menyusun analisis dengan penuh integritas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye.